닿길 바래 all for you. 라라라라라리 널 보고 있으면 막이 baby. 너를 위한 멜로디 yeah. 네가 늦으니까 잘 들어봐 play it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah analisis bisnis yang berjudul Proses Model Analisis Bisnis. Baik, perkenalkan, saya Diana Bila sebagai moderator dan anggota kelompok saya. Yang pertama Fadila Nur Febrianti, yang kedua Liviatul Izzah, yang ketiga Iradita Retna Putri, yang keempat Nurfaizatun Nufus, yang kelima Vicky Ahmad Badri, dan yang terakhir Lailatul Khofifah. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Iradita Retna Putri. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iradita Retna Putri akan menjelaskan tentang proses model analisa. Ada banyak alat dan teknik yang tersedia bagi analisa bisnis untuk digunakan. Tetapi karena sifat pengerjaannya analisis bisnis, kerangka kerja gambaran umum berguna untuk menempatkan ini dalam konteks dan membantu menentukan teknik mana yang paling tepat untuk setiap situasi individu. Model pemecahan masalah. Nah, ini ada 6 tahap. Yang pertama ada mass finding, yang kedua ada data finding atau pencarian data, yang ketiga ada problem finding yaitu pencarian masalah, yang keempat ada idea finding yaitu penemuan ide, yang keempat ada solution finding yaitu pencarian solusi, yang terakhir ada assumption finding atau temuan penerimaan. Model ini mengusulkan pendekatan yang dapat diterapkan berguna untuk analisis bisnis. Pada bagian ini menjelaskan implikasi dan saran yang dimiliki model sebagai analisis bisnis. Tahap yang pertama ada tadi mass finding yaitu temuan kekacauan, di mana tahap ini berkaitan dengan mencari tahu tentang kompleksitas suatu masalah dan mengandung berbagai masalah dan kekhawatiran. Atau dalam tahap yang pertama ini yaitu tahap mengidentifikasi. Tahap yang kedua yaitu data finding berkaitan dengan menganalisis pendapat, kekhawatiran, pengetahuan, dan ide-ide yang ditemukan pada tahap sebelumnya. Yang ketiga ada berkaitan dengan problem finding atau pencarian masalah, yaitu berkaitan dengan memahami masalah, menemukan masalah untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat ada idea finding yaitu menemukan atau temuan ide, di mana analisis bisnis ini mencoba menghasilkan berbagai ide. Analisis sering menggunakan pendekatan brainstorming untuk mengungkapkan ide-ide. Pendekatan brainstorming sendiri merupakan pendekatan untuk berpikir kreatif dan aktif dalam mencari solusi masalah. Yang kelima, tahap kelima yaitu solution finding. Setelah beberapa diidentifikasi, mereka akan dievaluasi. Kita dapat fokus pada ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk masalah tersebut. Dan yang tahap terakhir dalam model ini adalah assumption finding, yaitu temuan penerimaan berkaitan dengan pengelolaan implementasi solusi. Atau implementasi solusi itu diibaratkan sebagai strategi dalam pemecahan masalah dalam proses analisis bisnis. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investigasi situasi di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menyelidiki situasi. Tapi ini berhubungan dengan mengungkapkan masalah dan masalah. Yang kedua, teknik investigasi. Hal ini penting bahwa kita mempertimbangkan kisaran kemungkinan pendekatan investigasi dan memilih mereka yang paling cocok untuk pekerjaan di tangan. Yang ketiga yaitu mendokumentasikan situasi bisnis. Biasanya tinjauan tingkat tinggi dari situasi akan diperlukan selama penyelidikan awal, terutama di mana isu-isu yang kompleks dan berasal-usul dari penyebab yang berbeda. Baik, materi selanjutnya yakni pertimbangan perspektif. Tahap ini berhubungan dengan menganalisis pemangku kepentingan dan perspektif mereka dalam mengatasi situasi. Pertama,
yakni identifikasi dan analisis pemangku kepentingan. Setiap situasi bisnis akan mempengaruhi berbagai individu dan organisasi. Di antara kelompok ini akan ada orang atau kelompok dengan berbagai tingkat kepentingan dan kekuasaan. Beberapa pemangku kepentingan mungkin langsung terpengaruh oleh setiap rekomendasi yang ada, dan mungkin memiliki pandangan yang kuat tentang bagaimana sistem dan praktik kerja harus diubah. 2. Yakni perspektif pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan seringkali memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang penting tentang sistem perniagaan dan perbaikan yang diperlukan. Pandangan ini sering bertentangan dan dapat mengarah pada agenda tersembunyi, konflik, dan prioritas tidak konsisten. Sebagai para analisis bisnis, penting bagi kita untuk menyadari potensi konflik-konflik semacam itu dan tanggap terhadap situasi-situasi di mana hal-hal tersebut mungkin muncul. Yang terakhir, yakni pemodelan kegiatan bisnis. Perspektif pemangku kepentingan dapat dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan bisnis yang akan diperlukan untuk memenuhi perspektif tertentu. Pendekatan ini berkembang dari pekerjaan Jack Land 1981 dan berlanjut oleh Wilson 1992. Memungkinkan analisis untuk membangun model konseptual sistem bisnis yang diajukan oleh pemangku kepentingan khusus. Misalnya, di mana seorang manajer percaya organisasi pelatihan harus fokus pada kualitas. Akan ada penekanan pada kegiatan seperti pengembangan staf yang sangat terampil, pengenalan proses yang difokuskan pelanggan, memantau tingkat kepuasan pelanggan. Untuk materi selanjutnya yakni materi menganalisis kebutuhan. Fokus dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi di mana perbaikan dapat dilakukan pada sistem bisnis. Yang pertama, kegiatan menganalisis. Jika kita telah mengembangkan model aktivitas bisnis dari perspektif pemangku kepentingan, ini dapat digunakan untuk melakukan analisis terperinci dari sistem bisnis yang diinginkan dengan memeriksa setiap aktivitas secara bergantian. Yang kedua, menganalisis proses bisnis. Proses bisnis dimulai dengan pemicu, yang terkadang disebut peristiwa bisnis, dan diakhiri ketika tujuan proses telah tercapai. Demikian materi dari saya akan dilanjutkan oleh narasumber selanjutnya. Untuk materi yang selanjutnya adalah pengevaluasian pilihan. Tapi ini berkaitan dengan memeriksa potensi perbaikan yang diidentifikasikan. Untuk sejauh ini, analisis kesenjangan antara sistem yang ada dan yang diinginkan akan menghasilkan beberapa ide untuk perbaikan, dan kemudian mengembangkan ide-ide ini menjadi pilihan bisnis. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi opsi potensial. Langkah untuk mengidentifikasi opsi yang memungkinkan adalah dengan mempertimbangkan di mana perbaikan dapat dilakukan dan mana yang akan menghasilkan potensi besar. Tujuan dan strategi bisnis dianggap sebagai bagian dari pengembangan evaluasi dan opsi, karena ini harus didukung oleh perubahan apapun. Selanjutnya yaitu menilai kelayakan. Semua opsi yang harus dipertimbangkan secara rinci yaitu perlu dievaluasi untuk kelayakan bisnis, teknik, dan finansial. Aspek-aspek seperti dampak opsi pada organisasi dan resiko yang mungkin terkait dengan opsi juga perlu dipertimbangkan, karena ini akan mempengaruhi penerimaan opsi. Dampak dan resiko dapat menimbulkan biaya tambahan yang perlu dimasukkan ke dalam analisis biaya atau manfaat untuk opsi tersebut. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya di sini sebagai pemateri. Nama saya Fadila Nur Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan pendefinisian persyaratan yang akan disampaikan. Tahap ini berkaitan dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan persyaratan terperinci untuk perubahan pada sistem bisnis, di mana perubahan terhadap proses bisnis, teknik permodelan mana yang harus digunakan untuk menentukan bagaimana proses baru yang harus terlihat. Jika rekomendasi termasuk pelaksanaan proses yang didesain ulang dan kemungkinan ini memerlukan perubahan pada struktur organisasi dan peran pekerjaan, ditambah pengembangan keterampilan staf. Kadang-kadang terjadi bahwa perbaikan pada sistem bisnis dapat dilakukan hanya
melalui perubahan seperti yang didefinisikan pekerjaan yang lebih baik atau pelatihan tambahan untuk staf. Namun, perubahan yang lebih luas biasanya diperlukan. Misalnya, untuk proses bisnis dan kemungkinan ini akan membutuhkan peningkatan pada sistem itu yang ada atau bahkan pengenalan sistem baru. Analisis bisnis memiliki tanggung jawab untuk menentukan persyaratan secara komprehensif dan akurat. Karena dokumentasi mereka akan membentuk dasar untuk pengembangan sistem. Jika persyaratan tidak didokumentasikan dengan jelas, maka ini kemungkinan akan menyebabkan masalah tidak hanya selama pengembangan sistem, tetapi juga setelah diimplementasikan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa persyaratan dapat dikaitkan langsung dengan kebutuhan bisnis dan juga akan mendukung tujuan bisnis. Kemudian, penyampaian perubahan. Yang pertama, memberikan persyaratan. Persyaratan perlu diubah menjadi solusi perubahan bisnis. Solusi ini mungkin termasuk perubahan proses, orang, organisasi, dan atau sistem IT. Yang kedua, menerapkan perubahan bisnis. Menerapkan perubahan bisnis di sini memberikan persyaratan. Persyaratan perlu diubah menjadi solusi perubahan bisnis. Solusi ini mungkin termasuk perubahan proses, orang, organisasi, dan sistem IT, siklus hidup, dan pendekatan yang akan diadopsi untuk mengembangkan dan memberikan perubahan perlu ditentukan. Yang kedua tadi, menerapkan perubahan bisnis. Implementasi perubahan bisnis perlu mempertimbangkan aspek-aspek seperti budaya, organisasi, dampak emosional dari perubahan, dan realisasi manfaat bisnis. Analisis bisnis tidak akan bertanggung jawab atas pekerjaan ini, tetapi akan mendukung implementasi perubahan dan peninjauan manfaatnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.